Selamat datang di SMP Muhammadiyah Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. SMP Muhammadiyah Tanjung Selor merupakan satu-satunya sekolah menengah pertama di bawah naungan Muhammadiyah di ibu kota Kalimantan Utara. Penasaran sama videonya? Yuk saksikan terus. The answer lies in the equation. But the question here is, will you lose or gain? Do I wanna know why? Really wanna know why? Some say live and let live, you care enough to be free. Keep on no matter come what may. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Parasmin Kelani dari kelas 8. Kelas kami telah menerapkan budaya positif, yaitu dengan kesepakatan kelas. Dampak yang saya rasakan yaitu dengan ketertiban teman-teman saya di kelas, akan sadarnya diri sendiri karena telah dibuatnya kesepakatan kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita tepuk tangan dulu ya, biar kita lebih semangat lagi, lebih gembira dan bahagia ketika mengikuti materi ini. Oke, kalau saya bilang tepuk satu atau semangat satu, jadi tepuknya 3 kali ya. Semangat satu, oke. Semangat dua, gitu ya. Oke, kalau semangat 3, nanti ya. Oke, semangat satu, semangat dua, semangat 3, oke, semangat 3. Oke, terima kasih. Kita untuk kita semua luar biasa ya. Semangat Bapak Ibu hari ini mudah-mudahan bisa berpengaruh dan efek kepada siswa kita yang kita ajarkan nanti untuk budaya positif Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita akan membahas tentang aksi nyata, yaitu menyebarkan pemahaman dan menerapkan pengamalan budaya positif yang ada di sekolah kita khususnya. Nah, inilah tujuan kita ini ya, menyebarkan pemahaman dan menerapkan pengamalan budaya positif. Itu tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini ya. Nah, kita lanjut. Bapak Ibu, yang kita tahu bahwa ini adalah materi yang sudah dipraktisi oleh dalam pendidikan guru penggerak. Ini ada 8 materi ini yang sesuai kebutuhan sekolah yang sudah dikemas dengan baik oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, termasuk dalam pembelajaran pendidikan PPG. Jadi sama materinya. Nah, yang pertama adalah kita akan baik Bapak Ibu 1, 2, 3 baik. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Yang kedua adalah disiplin positif. Kemudian yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan, segitiga restitusi. Ya baik, ini adalah materi inti dalam konsep budaya positif yang nantinya kita akan mampu menerapkan di lingkungan sekolah kita. Nah, langsung saja kita akan memasuki pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, di sini kita ketahui bahwa pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, jadi Bapak Ibu diharapkan untuk mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran ini adalah sudah sesuai dengan dan kita harus memahami kebutuhan murid. Termasuk guru-guru harus mampu menciptakan pembelajaran yang berpihak dan menyenangkan untuk murid, termasuk media-media yang kita ciptakan sesuai kebutuhan murid. Jadi kita jangan menganggap satu arah dalam pembelajaran. Jadi yang lain siswa yang tidak
menganggap siswa itu sama, jangan Bapak Ibu. Jadi punya kebutuhan masing-masing. Ada yang belajar audio, kinestetik dan seterusnya. Jadi kita harus bisa membedakan itu Bapak Ibu. Sehingga murid akan belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Salah satu tujuannya itu Bapak Ibu. Jadi kita harus mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Jadi ada 5 profil pelajar Pancasila yang harus kita terapkan di sekolah kita. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, terus bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Jadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan ini sudah sering kita terapkan di sekolah Bapak Ibu ya, dan berakhlak mulia sudah. Termasuk kebiasaan kita tentang keagamaan, kebiasaan sholat duha, kemudian kebiasaan tilawati dan tahfiz. Nah itu sudah sering kita laksanakan kebiasaan tentang budaya positif dalam profil pelajar Pancasila. Mandiri maksudnya adalah siswa berhak untuk memilih pembelajarannya. Jadi kita harus mampu sebagai guru melihat kondisi siswa, apa yang diinginkan oleh siswa dalam kelas. Jadi siswa berhak menentukan pembelajaran di dalam kelas sebenarnya Bapak Ibu, sesuai dengan ini. Kemudian bernalar kritis. Bernalar kritis maksudnya adalah di sekolah kita mungkin kurang sekali literasi. Ya, walaupun literasi kita tentang keagamaan luar biasa, tetapi literasi tentang buku umum itu masih kurang. Jadi diharapkan siswa bisa mampu berliterasi setiap hari kalau bisa. Selain dari literasi Al-Quran, juga harus literasi dengan buku-buku umum, supaya anak kita mampu menjadi anak yang punya daya kritis. Ya. Kemudian selanjutnya berkebinekaan global. Di mana berkebinekaan global ini seorang siswa mampu memiliki pemahaman secara luas dan toleransi yang tinggi dan juga saling menghargai antara satu dengan yang lain. Gotong royong. Gotong royong juga sangat diperlukan di setiap sekolah atau bahkan di setiap masyarakat harus ada gotong royong. Jadi tidak lepas kita dari yang namanya hidup bergotong royong. Kemudian kreatif. Kreatif ini juga termasuk dalam visi sekolah kita Bapak Ibu. Yang seperti mari kita rancang bersama tentang visi sekolah kita ada kreatif. Di sini kreatif kita perlu siswa itu dari literasi itu jangan hanya bisa sebagai literasi saja Bapak Ibu, tapi diharapkan dari literasi itu anak-anak sudah bisa mengungkapkan apa yang dibaca, menggali dirinya apa yang mereka baca tadi disampaikan, dan nantinya diharapkan siswa kita ini mampu untuk membuat sebuah tulisan, menciptakan sebuah karya, buku dan seterusnya. Mungkin seperti itu Bapak Ibu ya, termasuk ini harus kita pelan-pelan budaya positif ini. Oke, baik Bapak Ibu kita lanjut. Nah baik, nah ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru untuk mengontrol murid. Jadi guru memang harus mengontrol seorang murid, ya. Tetapi guru juga tidak semata-mata untuk memberikan kebebasan kepada murid. Jadi harus dikontrol Bapak Ibu. Sama seperti tadi, ketika di dalam kelas kita tinggalkan, kita harus mengontrol dengan memberikan tugas kepada siswa supaya mereka tidak keluar kemana-mana. Nah itu. Kemudian selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Nanti ini berhubungan dengan tentang kontrol guru nanti ya maksudnya. Jadi nanti Bapak Ibu tentang rasa bersalah ini mampu menguatkan karakter, walaupun sifatnya sementara, tetapi itu sebagai mengacu anak-anak untuk bisa karakternya menjadi kuat. Kemudian yang selanjutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Jadi apabila kita memberikan penguatan positif kepada siswa, pasti ada tujuan dan manfaatnya, ya. Selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi sebagai guru kita pasti
memaksa siswa untuk melakukan sesuatu sesuai keinginan kita dan tidak memahami kebutuhan siswa itu seperti apa. Jadi harus memahami kebutuhan murid kita, termasuk dalam menyediakan proses pembelajaran di dalam kelas. Walaupun kita banyak tugas Bapak Ibu, tapi kita harus kembali berpihak kepada murid. Ya, baik Bapak Ibu. Nah, bagaimana mengubah paradigma stimulus respon ini ke pendekatan teori kontrol? Stimulus respon, kita lihat realitas, kebutuhan kita sama. Kemudian teori kontrol mengatakan realitas kebutuhan kita berbeda. Apakah betul Bapak Ibu ya? Betul, jadi tidak sama, setiap siswa yang satu dengan yang lain pasti berbeda. Jadi makanya guru juga harus mampu menyiapkan desain pembelajaran, metode pembelajaran untuk siswa tersebut, karena tidak semua sama. Kemudian selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Kemudian di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Betul ya Bapak Ibu ya? Oke, baik. Selanjutnya kita akan mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Belum tentu kita tidak bisa. Belum tentu kita mengajak orang untuk berpandangan sama dengan kita, belum tentu ya. Tapi teori kontrol mengatakan bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi anak-anak itu dalam dunia pendidikan, jadi anak-anak bisa melihat dan belajar sesuai kebutuhan mereka sendiri. Kemudian selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Apapun anak melakukan hal, tindakan apapun itu pasti punya tujuan. Salah satu kemarin merusak sepeda temannya, anak itu punya tujuan. Anak itu punya tujuan. Ya, setiap kesalahan atau perilaku itu pasti ada tujuan anak itu. Hilangnya uang di kelas juga anak itu punya tujuan tersendiri. Jadi kita harus memahami itu Bapak Ibu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan teori kontrol mengatakan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita tidak mampu mengontrol siswa kita supaya bisa sama dengan kita, tapi kita hanya mampu mengontrol diri kita sendiri. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Itu teori respon. Sedangkan teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang selanjutnya adalah pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Teori kontrol mengatakan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi diharapkan Bapak Ibu, kita harus mampu berkolaborasi. Apapun yang kita laksanakan di sekolah pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik, Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke disiplin positif. Hai Bapak Ibu. Oke, semangat satu, semangat satu, semangat dua, ha, semangat dua, ha. Oke, terima kasih, luar biasa Bapak Ibu ya. Sekarang kita akan masuk ke disiplin positif Bapak Ibu. Materi pertama, di mana bahwa disiplin positif ini merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi kita sebagai guru harus bisa menerapkan budaya positif sekolah sekecil apapun, dimulai dari diri Bapak Ibu, dimulai kesadaran kita. Jadi baru kita mengajarkan ke orang lain. Jadi kita tidak memberikan contoh budaya positif kepada orang lain, tapi diri kita belum ada budaya positifnya. Jadi harus punya kesadaran dari diri kita masing-masing. Memang agak susah Bapak Ibu, termasuk saya masih belum mampu menerapkan budaya positif dengan baik. Ya, makanya kita akan mencoba belajar untuk memahami budaya positif itu seperti apa. Selanjutnya, disiplin positif juga lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi Bapak Ibu, setiap anak itu harus bisa memahami tindakan mereka ketika melakukan sesuatu, dan kita tahu bahwa anak itu
dalam melakukan tindakan itu punya tujuan. Ya. Kemudian selanjutnya, disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Jadi Bapak Ibu, sering kita salah kaprah dalam memberikan suatu penghargaan kepada siswa. Ketika ranking 1 misalnya kita memberikan hadiah, ketika siswa rajin bertanya, kita memberikan nilai yang bagus, itu juga termasuk suatu penghargaan yang bisa sebagai penghukum mereka. Kenapa? Saya katakan seperti ini. Bapak Ibu juara 1 Olimpiade. Jadi sebenarnya itu adalah dihukum oleh penghargaan. Jadi ketika dia tidak juara 1 lagi, maka dia akan merasa sesuatu dihukum. Ya, sesuatu yang dihukum Bapak Ibu. Jadi itu juga penghargaan bisa juga dikatakan sebagai penghukum. Misalnya dia pintar matematika, tetapi dia harus ditekan dengan penghargaan itu. Dia ditekan dengan penghargaan dia. Kalau nanti nggak bisa ini, bagaimana saya nanti dikatai sama guru saya, sama orang tua saya? Itu dia tertekan Bapak Ibu. Penghargaan juga sebagai penghukum. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian disiplin positif sebagai pendidik, kita memiliki tujuan menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi Bapak Ibu, diharapkan siswa itu bangkit dari dirinya sendiri, bukan dari hadiah yang kita beri. Itu sebagai pemicu, boleh sebenarnya seperti itu, tapi sebagai pemicu. Nanti supaya anak-anak itu bisa menghilangkan itu, supaya lebih membangkitkan motivasi intrinsiknya, itu dimulai dari budaya positif yang kita terapkan kepada anak itu. Mudah-mudahan hilang tentang penghargaan itu yang kita berikan. Boleh, sebenarnya boleh Bapak Ibu untuk berikan penghargaan kepada anak, boleh, tapi itu sebagai pemicu awal dan bersifatnya sementara. Ya, tapi kalau intrinsik ini bersifat permanen, jadi langsung tumbuh dan kesadaran dari siswa itu sendiri. Sekarang kita akan lanjut nilai-nilai kebajikan. Ya, nilai-nilai kebajikan ini merupakan nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan ini ada 3 berpandangan, ada 3 pendapat maksud saya, yaitu melalui profil pelajar Pancasila yang kita sering dipakai setiap sekolah. Kemudian selanjutnya primary years program, kemudian yang selanjutnya adalah keterampilan hidup, life skill. Di dalam profil pelajar Pancasila sudah disebutkan kita tadi, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan benar kritis. Kemudian menurut primary years program ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang paling penting juga Bapak Ibu kita pahami adalah keterampilan hidup atau life skill, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri kita. Nah itu contohnya. Sekarang kita akan masuk tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap manusia punya kebutuhan dasar, apalagi seorang guru. Jadi sebenarnya unik sekali Bapak Ibu ya. Jadi angka 5 ini sangat unik sekali menurut saya di materi tentang budaya positif ini. Yang tadinya ada profil pelajar Pancasila ada 5, terus kebutuhan dasar manusia juga ada 5, dan posisi kontrol guru juga ada 5. Itu unik sekali Bapak Ibu ya. Nah, ini kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Jadi ini bukan berarti kita bisa menerapkan di sekolah saja, tapi di lingkungan rumah, keluarga, masyarakat bisa. Jadi menurut Dr. William Glasser mengatakan bahwa kebutuhan dasar manusia adalah seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Sama seperti anak tadi melakukan kesalahan, pasti punya tujuannya, dan untuk memenuhi kebutuhan dia. Nah itu Bapak Ibu ya. Kemudian untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang dan bahagia,
salah satu upaya yang dapat dilakukan guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Ya, jadi kita harus memahami dan mendasari perilaku murid ya Bapak Ibu ya, memahami kebutuhan dasar murid. Nah, baik, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Bertahan hidup. Bertahan hidup ini Bapak Ibu semua orang pasti membutuhkan untuk bertahan hidup. Jadi bertahan hidup juga termasuk dalam pandangan fisiologi ya Bapak Ibu ya. Seperti misalnya rumah, kesehatan, makan. Jadi itu pasti salah satu masuk dalam bertahan hidup. Kemudian di biologis juga termasuk, tentang reproduksi juga termasuk bertahan hidup. Keamanan diri itu juga termasuk dalam bertahan hidup Bapak Ibu. Termasuk dalam sekolah menghindari pembulian. Jadi itu juga termasuk untuk bertahan hidup, menghindari pembulian. Contohnya adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan kesehatan. Itu juga masuk dalam bertahan hidup. Nah, sekarang kasih sayang dan rasa diterima. Ya, kasih sayang dan rasa diterima ini adalah rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Jadi Bapak Ibu, anak-anak itu perlu dihargai. Apapun dia kerjakan, termasuk sisi negatif Bapak Ibu. Kalau kita menjerumuskan anak dengan kata-kata yang negatif pula, maka anak itu akan menghasilkan anak-anak yang lebih parah lagi Bapak Ibu. Jadi kita harus sebagai guru punya skill untuk bagaimana anak itu kita dari yang negatif kita ubah ke yang positif. Dimulai dengan budaya positif, kata-kata yang positif Bapak Ibu, dengan cara berbicara secara bermakna kepada anak itu, menggali apa tindakan yang dilakukan anak itu supaya memicu anak itu untuk melakukan sesuatu. Kemudian penguasaan, ya, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Penguasaan seorang anak itu biasanya, apalagi anak SMA, SMK, dia sudah bisa menjadi seorang pemimpin. Dia ingin memimpin. Ya, jadi salah satunya seperti itu. Kebebasan. Jadi Bapak Ibu, apabila kita tidak ada rasa kebebasan pada diri kita, ya pasti akan hampa ya Bapak Ibu ya. Jadi semua orang pengen bebas. Seperti kalau hewan ingin terbang. Kalau seperti siswa ingin keluar. Jadi bukan saja di dalam kelas saja. Tempat pembelajarannya bukan saja anak-anak itu berpikir hanya di kelas dibatasi ruang dan waktu. Tetapi anak-anak itu pengen bebas sekali-kali belajar di luar. Pengen bebas untuk belajar di mana mereka ingin sukai. Misalnya belajar di luar lingkungan sekolah, atau belajar berkunjung ke sekolah lain, atau di tempat-tempat wisata pendidikan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kesenangan. Kesenangan ini adalah sangat penting yang harus dimiliki oleh manusia. Bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Jadi apa sih kaitannya dengan ini Bapak Ibu ketika sebagai guru? Kita perlu menjadi seorang guru yang harus bisa memahami siswa dengan cara tertawa. Humor itu sangat penting di dalam kelas Bapak Ibu. Ya, ketawa sama anak-anak itu luar biasa. Dan memahami anak-anak ini pengennya apa? Kenapa anak-anak ini kita pahami diam terus ketika kita mengajar? Mereka perlu bermain. Mereka perlu humor dengan guru, canda tawa. Itu sangat aura positifnya akan keluar. Makanya dari pembukaan tadi kita harus semangat dulu, ketawa dulu, senyum dulu Bapak Ibu sebelum pembelajaran dimulai. Kita memastikan anak itu perasaannya bagaimana hari ini. Apakah mereka sudah senang atau tidak? Jadi kita harus memastikan anak itu harus sudah senang. Baru kita mulai pembelajaran. Ya. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, sekarang ada kasus Bapak Ibu ya. Dinda ini adalah seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani. Gurunya, menurut Anda kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, bila Anda berada dalam posisi Ibu Rani,
dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk ke sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Jadi dari kebutuhan 5 tadi, ini termasuk Dinda ini termasuk dalam kebutuhan apa? Apakah kesenangan, penguasaan, kebebasan, kasih sayang dan rasa ingin diterima dan seterusnya. Nah, jawablah sesuai yang Anda pahami Bapak Ibu. Oke. Yang pertama, Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengajarkan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Silakan merefleksikan diri tentang jawabannya di sini apa. Kemudian selanjutnya, Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Ya, nah nanti apa jawabannya? Kemudian aku bosan, masalah belajarnya cuma gitu-gitu, dengerin ibu guru saja. Jadi metode sama. Jadi apa termasuk penguasaan apa gitu ya? Kemudian aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukiku ke teman-temanku di depan kelas. Ya, jadi Bapak Ibu silakan dipikirkan jawabannya. Dari setiap kolom ini, ibu guru bilangnya aku tidak boleh. Ini termasuk apa? Termasuk apa nih? Kebebasan, penguasaan, rasa ingin diterima, kebebasan tadi ya. Kebebasan, oke ya, baik. Yang kedua, ibu guru tidak mengapaku hari ini padahal aku pakai jepit rambut. Kasih sayang, oke, kebebasan, kasih sayang. Aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Ini termasuk kebutuhan dasar manusia masuk dalam kesenangan. Kesenangan, oke, kesenangan ya. Baik, lanjut. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjuki ke teman-temanku di depan kelas. Ini termasuk dalam kebutuhan dasar apa? Kebebasan. Oke, baik. Tadi ini adalah kebebasan, kasih sayang, kesenangan, kebebasan. Oke, kita lihat jawabannya Bapak Ibu ya. Apakah betul? 1, 2, 3. Oke. Kesenangan, kasih sayang betul dan rasa diterima, kebebasan dan penguasaan Bapak Ibu ya. Jadi kebebasan itu anak ini bosan ya belajarnya. Jadi ini bebas dia. Ya, ini bebas. Oke. Baik Bapak Ibu ya, itu kebutuhan dasar manusia yang harus kita penuhi untuk anak-anak kita nanti. Oke, lanjut. Kita akan lanjut ke teori motivasi perilaku manusia. Ya. Ya, Bapak Ibu, ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, dari kedua ini juga termasuk ekstrinsik. Jadi ini anak-anak itu bisa mau melakukan sesuatu itu dengan adanya suatu penghargaan yang kita berikan. Mau mengerjakan sesuatu dengan baik ketika dia dikasih hadiah. Itu pengaruh dari motivasi ekstrinsik itu ya, pengaruh dari luar. Ya, bukan dari dalam dirinya. Nah, itu yang harus kita tanamkan kepada anak. Sebenarnya anak-anak itu harus membangun kesadaran dari diri. Yang paling bagus itu adalah motivasi intrinsik ini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Harus menghargai dirinya sendiri sebelum menghargai orang lainnya dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi itu yang kita harus tanamkan adalah mereka bisa menghargai diri mereka sendiri dulu supaya dan memahami nilai-nilai yang mereka yakini dan dipercaya. Nah, itu 3 motivasi perilaku manusia Bapak Ibu. Ya baik, kita lanjut. Oke. Nah, ini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi ya. Hukuman ini di mana-mana sering kita laksanakan ya, sering kita kasih ke anak-anak ya. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi kita tidak ada pembicaraan sebelumnya dengan siswa. Ketika dia kecuali ada yang terencana Bapak Ibu, peraturan sekolah. Misalnya kalau terlambat harus push up atau apa, itu sesuai
peraturan sekolah. Tetapi ketika hukuman ini kan tidak terencana atau tiba-tiba ya. Jadi ketika anak ini lambat atau melaksanakan sesuatu masuk sekolah atau kelas, pasti kita memberikan hukuman tidak terencana. Misalkan cuci piring. Tapi itu kan di sekolah kita sudah terencana ya Bapak Ibu ya. Oke, kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Sebenarnya dalam membuat hukuman, konsekuensi dan diskusi harus melibatkan seluruh warga sekolah termasuk siswa supaya tahu apa sih peraturan yang kita buat di sekolah. Kemudian bersifat satu arah saja, kemudian berupa hukuman fisik atau psikik. Maksudnya bersifat satu arah ini hanya tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan pendapatnya. Kita mengatakan kamu yang mencuri, kamu ya. Jadi siswa itu tidak diberikan kesempatan untuk berpendapat. Jadi kita harusnya memberikan kesempatan kepada dia. Nah itu. Kemudian konsekuensi. Jadi sebelum itu hukuman ini mudah-mudahan bisa kita pelan-pelan untuk kita hilangkan. Walaupun ini tidak bisa kita hilangkan secara total Bapak Ibu. Kita pelan-pelan. Jadi hukuman itu tidak ada lagi sebenarnya. Tapi mau tidak mau pasti ada ini. Tidak bisa kita hilangkan sebenarnya. Mudah-mudahan bisa terhilang dengan sedikit demi sedikit di sekolah ya. Konsekuensi itu sifatnya terencana atau disepakati sesuai peraturan. Ya. Kemudian yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Konsekuensi itu hampir-hampir mirip ya Bapak Ibu antara hukuman dan konsekuensi ya. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Ya, jadi guru itu selalu mengamati dan monitor siswanya. Nah itu. Dan siswa itu membuat tidak nyaman ketika konsekuensi. Nah, yang paling selanjutnya adalah selanjutnya adalah restitusi. Selanjutnya adalah restitusi. Ya sudah. Baik. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, yang perlu kita tegaskan dalam restitusi ini adalah salah satu untuk memecahkan sebuah permasalahan yang ada. Setiap permasalahan itu pasti ada di sekolah. Salah satu alat yang digunakan adalah restitusi Bapak Ibu. Restitusi ini sangat penting. Jadi dalam tujuan dari restitusi ini adalah kita sebagai motivator atau fasilitator untuk mencari dan mampu untuk berdialog dengan siswa supaya siswa itu bisa memecahkan masalahnya sendiri. Harus memecahkan masalahnya sendiri, tapi dibantu oleh guru Bapak Ibu. Harus dibantu oleh guru ya. Oke baik, Bapak Ibu kita lanjut. Masih semangat? Masih. Oke, luar biasa ya. Semangat satu. Semangat satu. Semangat dua. Oke baik, kita lanjut. Nah sekarang kita akan latihan Bapak Ibu. Termasuk dari hukuman, konsekuensi. Ya, kalau restitusi tadi tidak masuk ya. Restitusi itu adalah alat untuk memecahkan masalah siswa ya. Nah sekarang tindakan guru nih, tindakan seorang guru ya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Apakah termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi, betul? Hukuman, konsekuensi. Oke baik, Bapak Ibu nanti ya. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah termasuk hukuman dan konsekuensi? Konsekuensi. Ada yang jawab hukuman? Hukuman. Ada yang bisa berpendapat dulu nomor 2 ini? Kenapa dikatakan konsekuensi? Silakan. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Menurut saya, kenapa dikatakan konsekuensi? Karena dia mengelilingi lapangan itu karena kesalahannya sendiri, yaitu terlambat hadir ke sekolah. Seperti itu. Terima kasih Pak. Oke baik, terima kasih ya. Terima kasih banyak, luar biasa. Oke, ada pendapatnya beda-beda ya Bapak Ibu ya. Oke, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Makanya kita sampaikan adalah hukuman dan konsekuensi ini beda-beda tipis.
Ya, beda-beda tipis Bapak Ibu. Nah, nanti kita kunci dulu ya. Nanti kita kunci. Kemudian ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Oke. Hukuman ya Bapak Ibu, sepakat? Hukuman? Oke, hukuman ya. Kita lanjut. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya. Oke, ingat ya tadi jawabannya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Membersihkan tumpahan air di meja. Tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke, jadi luar biasa pemahaman Bapak Ibu ya. Oke, karena ini sangat tipis sekali bedanya. Selanjutnya, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Apakah konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, baik Bapak Ibu. Kita akan cek jawabannya Bapak Ibu ya. Kalau sudah betul berarti pemahaman Bapak Ibu ini luar biasa. Ya, tepuk tangan untuk kita semua luar biasa ya. Coba kita lihat jawabannya. Ya. Oke Bapak Ibu, perhatikan. Betul. Ini juga tadi betul ya. Ini juga tadi betul tadi ya. Mencatat 100 kali di dalam buku itu termasuk hukuman Bapak Ibu. Ya. Lari juga mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah juga termasuk hukuman. Kemudian murid diminta push up juga termasuk hukuman Bapak Ibu. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret itu konsekuensi siswa itu. Ya bukan hukuman Bapak Ibu, tapi konsekuensinya harus mau tidak mau harus mengganti. Kemudian membersihkan tumpahan juga itu termasuk konsekuensi juga. Kalau ini meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian ini sudah jelas dari bahasanya pasti hukuman. Jadi kalau hukuman itu kan satu arah ya, jadi pasti yang disalahkan siswa tidak diberi kesempatan ya. Baik Bapak Ibu paham ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan masuk ke masalah posisi kontrol guru. Jadi ini sangat bermanfaat juga Bapak Ibu. Materi ini merupakan posisi kita sebagai guru. Sama seperti TV itu kan punya remote control, AC juga punya remote control Bapak Ibu ya. Guru juga harus punya posisi kontrolnya seperti apa ya. Nanti kita akan merefleksikan diri Bapak Ibu ini termasuk dalam posisi kontrol di bagian mana ya Bapak Ibu ya. Oke baik. Sekarang kita lihat posisi kontrol guru, penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ya, kira-kira Bapak Ibu berada di posisi bagian mana Bapak Ibu? Bapak Ibu merefleksikan diri, Bapak Ibu berada di posisi kontrol yang mana Bapak Ibu? Nomor 3 teman, 5 pemantau. Di sini kira-kira adakah Bapak Ibu yang masuk di kontrol manajer? Apakah juga masih ada yang kontrol penghukum Bapak Ibu? Penghukum, ya. Jadi penghukum ini harus kita jauhkan sebenarnya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan bisa hilang ya di sekolah ya penghukum. Ya, tapi kalau di zaman dulu penghukum ini adalah sesuatu pendidikan yang sangat berarti bagi kita. Ya kan Bapak Ibu ya? Ya, penghukum. Dan itu efeknya luar biasa sebenarnya. Tapi sekarang sudah dikemas ya, ini posisi kontrol kita. Sebenarnya Bapak Ibu boleh berada di 5 posisi kontrol ini, boleh Bapak Ibu. Karena ini posisi kita, ya, posisi kita sebagai guru, ya. Nah, coba kita lihat Bapak Ibu. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Kasusnya misalnya, siswa tidak menggunakan atribut lengkap saat upacara bendera ya. Oke, penghukum hormat pada bendera selama 1 jam. Nah itu, seorang penghukum itu dia harus memberikan hukuman kepada siswa
Hormat bendera selama 1 jam, silakan. Ya, hormat ya. Nah, itu adalah titik guru penghukum. Kemudian, pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini bahasa yang dikeluarkan oleh guru sangat lembut sekali. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu mengecewakan bapak ibu. Ya, jadi ini adalah pembuat merasa bersalah. Jadi memberikan kesempatan juga kepada anak untuk sebenarnya pembuat merasa bersalah juga mampu meningkatkan karakter siswa sebenarnya bapak ibu ya. Dari pembuat rasa bersalah. Jadi kita bahasanya lembut sama anak, ya bahasa hati. Itu ya menasihati siswa kita ya. Untuk berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu mengecewakan bapak ibu. Yang memberikan motivasi bapak ibu ya. Nah kita lihat posisi sebagai teman, posisi guru teman ya. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu bapak ibu ya sekali ini. Ya Anda sudah ada apa-apa lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, itu nada yang dikeluarkan oleh guru sebagai posisi teman. Jadi dia berusaha berteman dengan siswa dengan bahasa-bahasa seperti ini. Tolong bantu saya ya supaya kepala sekolah tidak marah lagi dengan saya misalnya seperti itu. Tolong bantu saya. Ya itu juga termasuk dalam posisi teman. Ya. Nah sebagai pemantau Bapak Ibu, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini adalah sebagai pemantau. Jadi ini mainnya di tengah-tengah Bapak Ibu, ya. Hanya memantau siswa saja, tidak berbuat apa-apa, tidak melakukan tindakan apa-apa, cuma memberitahu saja, ya, memantau saja siswa itu. Ya, baik Bapak Ibu, terakhir, ya baik. Manajer ini yang harus kita miliki sebenarnya Bapak Ibu. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi di sini posisi manajer ini sangat diperlukan. Ini harusnya dimiliki oleh kita Bapak Ibu. Karena manajer ini adalah juga berkaitan dengan keyakinan kelas kita atau kesepakatan kelas. Jadi manajer ini adalah posisi yang baik yang harus dimiliki oleh guru untuk siswa itu bisa memecahkan dan memperbaiki permasalahannya. Ya, baik Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu sudah bisa memahami dan bisa membedakan kita termasuk dalam posisi yang mana? Manajer, penghukum, pembuat rasa bersalah, dan pemantau. Ya, oke. Untuk memastikan Bapak Ibu memahami materi tentang posisi kontrol, silakan kita akan latihan lagi Bapak Ibu ya. Kita latihan lagi. Oke, baik. Ini ada pernyataan-pernyataan dan siapa yang mengatakan kamu tidak pernah benar melakukannya. Apakah termasuk dalam posisi kontrol bagaimana itu? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Membuat rasa bersalah. Betul Bapak Ibu? Ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya. Bagaimana? Tadi ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Lihat dari kata-katanya baru. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apakah pemantau, penghukum, pembuat rasa bersalah? Kalau oke, yang mana Bapak Ibu? Ada yang jawab hukuman? Penghukum, oke. Pembuat rasa bersalah? Oke, pembuat rasa bersalah. Kalau pembuat rasa bersalah, tadi bahasanya seperti apa tadi Bapak Ibu? Lembut. Kalau ini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Pemantau. Kalau pemantau ada di tengah-tengah Bapak Ibu. Dia tidak melakukan tindakan apa? Penghukum ya, oke. Ada yang jawab penghukum? Oke, iya betul. Kita lihat ya. Yang kedua, ini perhatikan. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Ini apa? Teman. Oke? Sepakat semua Bapak Ibu? Oke, luar biasa ya pemahamannya. Ya, ayolah lakukan demi bapak ibu. Ayo lakukan supaya saya tidak dimarahi oleh kepala sekolah. Itu juga termasuk sudah dilihat dari kata-katanya itu masuk dalam teman. Oke. Iya, bahasa Batak ya. Oke, baik lanjut. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini?
Ini termasuk posisi kontrol mana Bapak Ibu? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Termasuk dalam posisi kontrol mana Bapak Ibu? Manajer. Ini kan memberikan serangkaian penghargaan kepada siswa ini, ya, yang sifatnya sementara. Dia muncul karena sifat ekstrinsipnya ada di luar. Oke, jawabannya apa Bapak Ibu? Manajer. Selain dari manajer ada nggak jawaban lain? Saya ikut Pak Sarul. Ayo yang lain Bapak Ibu ada? Manajer, selain manajer apa? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang pemantau? Oke? Manajer, pemantau, yang pembuat rasa bersalah, teman, pemantau. Oke, pemantau. Oke, kita kunci ya. Yang selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajerial. Manajer, bagaimana ini dari katanya kita tahu ya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, Bapak Ibu sepakat? Oke, baik. Selanjutnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Pembuat rasa bersalah. Oke, luar biasa pemahamannya, tepuk tangan luar biasa ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya? Ya. Oke, baik. Selanjutnya, kamu selalu paling terakhir. Kamu selalu paling terakhir. Kali kamu tidak pernah benar melakukannya. Oke, kalau kata ini kamu selalu paling terakhir. Kamu selalu paling terakhir. Kamu ini selalu paling terakhir. Ya. Nadanya beda kok. Oke, Bapak Ibu gimana? Pengaruh juga beda nada nih. Penghukum, teman, pemantau. Kalau pembuat rasa bersalah ini pasti ya. Nih, saya kecewa dengan kamu dan seterusnya. Oke, baik Bapak Ibu kita lihat ya, yang mana betul. Kita lihat dari jawabannya. Oke, baik. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu posisi terhukum, betul ya. Kemudian, ayolah lakukanlah jadi Bapak Ibu. Teman, ya, membantu kerjasama dengan guru. Itu adalah teman, posisi teman ya. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu masih dalam pemantau, masuk dalam pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah-masalah ini saat kecewa sekali dengan kamu? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Di manajer ini memberikan kesempatan siswa untuk memecahkan masalah sendiri. Manajer harusnya kita membantu siswa memecahkan masalahnya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini sudah jelas pembuat rasa bersalah. Kemudian kamu selalu paling terakhir. Ini penghukum. Oke, luar biasa pemahaman Bapak Ibu ya. Tepuk tangan untuk kita semua, luar biasa. Oke, baik Bapak Ibu masih semangat? Masih. Oke, semangat 3. Semangat 3. Oke, luar biasa ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya. Nanti kita akan sesi tanya jawab Bapak Ibu. Nah, sekarang adalah posisi kontrol guru. Tadi, di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer, Bapak Ibu. Jadi kita harus masuk dan bisa menguasai, harus berada di posisi manajer ini yang mampu menciptakan dan bisa membuat siswa itu memecahkan masalah. Ya, guru itu sebagai pembantu untuk memecahkan masalah siswa dengan sendirinya. Ya. Nah, baik Bapak Ibu kita lanjut. Kita akan masuk ke keyakinan kelas. Bapak Ibu wali kelas atau guru-guru mapel sudah pernah melakukan keyakinan kelas di sekolah atau di kelas? Ya, keyakinan kelas ini sangat penting Bapak Ibu untuk siswa kita supaya menimbulkan budaya positif yang baik bagi siswa. Ya. Tetapi apakah keyakinan kelas ini hanya dibuat dari diri saya Bapak Ibu? Tidak ya, harus dikontrol, harus dilihat siapa yang melanggar, apa konsekuensinya. Ya Bapak Ibu ya. Baik. Nah, pertanyaannya adalah mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang mau berpendapat Bapak Ibu? Mengapa kita memakai keyakinan kelas Bapak Ibu? Bukan peraturan kelas.
Oke, Bapak Ibu ada yang mau berkomentar, Bapak Ibu? Ya, silakan Pak. Baik, saya menarik Pak, kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, kalau keyakinan kelas di sini sudah kita membuat bersama-sama dan yakin akan kita lakukan atas kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama. Nah, kalau peraturan itu aturan yang bisa jadi dibuat tapi tetap nantinya akan dilanggar karena itu tidak berdasarkan dengan keyakinan kita masing-masing apa yang kita akan jalankan. Terima kasih. Oke, tepuk tangan ya. Luar biasa, tepuk tangan, luar biasa Bapak Ibu. Ya, betul apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kita, bahwa peraturan itu kan dibuat untuk dilanggar Bapak Ibu ya. Oke, peraturan itu bisa dilanggar. Oke, tapi kalau keyakinan kelas ini sudah kesepakatan bersama dari kesepakatan dengan anak-anak, kesepakatan kelas, maka akan lahirlah menjadi sebuah keyakinan bersama. Dan sebuah keyakinan ini akan menimbulkan nilai-nilai kebajikan yang ada pada setiap kesepakatan kelas itu dan akan dipatenkan menjadi keyakinan kelas secara bersama. Ya, baik Bapak Ibu. Oke, keyakinan kelas itu tuh guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, itu adalah keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi ada guru dengan siswa menyepakati bersama terkait tentang keyakinan kelas yang dibuat di kelasnya. Kemudian yang selanjutnya adalah keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, itu juga termasuk dalam bentuk keyakinan kelas Bapak Ibu. Keyakinan kelas. Ya. Selanjutnya ini saya sudah di sebelum pembelajaran kemarin saya sudah pernah melakukan kesepakatan kelas belajar untuk mapel IPA, ya. Dan ini juga tugas saya. Kemarin saya sudah melakukan kesepakatan dengan anak-anak kelas 7 maupun kelas 8 tentang kesepakatan kelas ini kelas 8. Ini tapi fotonya yang masih ini ya. Oke, ini kesepakatan kelas IPA. Jadi saya berhak membuat kesepakatan kelas bersama anak-anak. Ya, salah satu isinya adalah tidak boleh berbicara ketika guru menjelaskan. Ya, dan kesepakatan ini sudah dibuat bersama dengan siswa dan kita akan memilih menjadi keyakinan kelas kita secara bersama. Kemudian harus berani dan percaya diri ketika belajar. Nah, itu juga merupakan kami masuk dalam keyakinan kelas di pembelajaran IPA khususnya ya. Bapak Ibu juga mungkin bisa di wali kelas khususnya dan Bapak Ibu mapel lainnya juga boleh. Kemudian selanjutnya tidak malu bertanya apabila ada yang belum dipahami. Jadi anak-anak dilatih untuk bisa lebih mengeksplor diri untuk berani tampil Bapak Ibu dan percaya diri. Kemudian tepat waktu dalam mengerjakan tugas. Ya, jadi kita melatih kedisiplinan siswa untuk bertanggung jawab terhadap tugas yang kita berikan. Ya, bukan masalah nilai Bapak Ibu, tapi proses yang kita hargai kepada anak-anak dia mampu menyelesaikan tugas itu dengan baik sesuai dengan tanggung jawab. Kemudian selanjutnya menghargai dan menghormati semua orang. Nah, ini juga paling penting. Ini harus ada di keyakinan kelas kita. Ya, ini juga penting sekali untuk anak-anak kita menghargai dan menghormati semua orang. Kemudian tidak boleh makan ketika sedang belajar. Itu juga termasuk. Kemudian menjaga kebersihan kelas. Ini juga penting Bapak Ibu ya. Ini adalah kesepakatan kelas khusus pembelajaran IPA yang saya buat dengan anak-anak. Nah, selanjutnya tentang segitiga restitusi Bapak Ibu. Segitiga restitusi ini sangat penting juga untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh siswa Bapak Ibu ya. Oke, baik. Ciri-ciri dari segitiga restitusi di bawah ini adalah yang pertama adalah restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kita belajar trial and error Bapak Ibu. Jadi jangan menganggap siswa itu untuk harus memberikan kesempatan kepada anak untuk mengungkapkan apa yang mereka inginkan. Jadi kita belajar dari kesalahan Bapak Ibu ya. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi adalah tawaran bukan paksaan Bapak Ibu. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan.
Ya, ketika anak-anak melakukan tindakan itu pasti ada tujuannya. Seperti yang disampaikan tadi, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ya, kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi restitusi itu melatih anak untuk bisa menyelesaikan dan mencari solusi untuk masalahnya. Kemudian restitusi menguatkan dan fokus pada solusi. Ya, jadi harus ada solusi dari anak itu sendiri. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini ada 3 langkah. Kepala sekolah juga bisa melakukan segitiga restitusi kepada guru-guru. Kenapa terlambat dan terusnya termasuk saya, Bapak Ibu ya. Oke, baik. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, jadi ini adalah salah satu tahapan yang harus kita laksanakan, dipakai adalah menggunakan tahapan 3 segitiga restitusi. Ada 3 Bapak Ibu yang menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini berkaitan berhubungan ya. Menstabilkan identitas itu menanyakan kenapa, mencari tahu kenapa anak itu bisa melakukan itu, melakukan perbuatan itu. Jadi kita harus menstabilkan dulu anak-anak. Ketika kita menstabilkan, jangan memberikan aura-aura yang negatif Bapak Ibu ya. Ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Jadi kita melihat setelah itu kita akan menyatakan kepada siswa, ketika saya kesal sama Bima, ya saya lebih kesal lagi sama Bima misalnya. Contoh, kayak kalau saya sebagai jawaban guru apa? Seandainya Bapak di posisi kamu, Bapak juga pasti akan kesal. Kita mengikuti arahnya siswa dulu. Setelah itu kita menggali lagi, ya, dan menanyakan kenapa kamu, pasti kamu punya alasan tersendiri mengapa kamu melakukan itu. Jadi kita harus mengembalikan kontrolnya siswa ini untuk supaya bisa tenang, supaya anak-anak itu bisa mengungkapkan apa yang dia lakukan. Ya, nanti baik Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, apakah kata-kata yang harus digunakan dalam menstabilkan identitas itu? Guru berkata, kalau menstabilkan identitas ini adalah guru membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ya, salah satu apa yang dibicarakan oleh guru, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Guru harus berlatih untuk menyemangati anak tersebut. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna, jadi kita semangat, memberikan semangat. Kemudian bapak atau ibu juga pernah buat salah, jadi kita samakan, melebur dengan siswa dulu, dengan apa yang disampaikan oleh siswa. Setelah itu nanti kita menggali lagi, terus menanyakan tindakan kelas, keyakinan kelas yang kamu tahu kesepakatan kita. Nah itu nanti kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Itu kata-kata yang harus diberikan guru ketika menghadapi siswa yang bermasalah. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, tapi bapak atau ibu tertarik untuk mencari solusinya. Ya. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi ini menanyakan tentang dirinya. Jadi kita menggali mengapa dia melakukan seperti itu. Itu contoh dari menstabilkan identitas. Ya baik, kalau validasi tindakan yang salah, ini sudah menggali lebih dalam Bapak Ibu. Membuat siswa mengenali basis atau kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Nah, jadi guru bisa mengambil referensi seperti ini bahasanya. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya kan? Nah itu juga boleh. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Terus selanjutnya, apa yang penting bagi kamu tentang permasalahan yang dia buat? Tanyakan. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk mencarikan solusinya. Itu adalah memvalidasi tindakan yang salah yang dilakukan oleh siswa. Nah yang terakhir adalah ini kembali ke keyakinan yang kita buat, baik di sekolah maupun di kelas. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara di dalam intrinsik ya. Guru berkata seperti terkait dengan segitiga restitusi tadi. Salah satu contoh, kita menggali tentang kesalahan siswa itu dan siswa sendiri yang memecahkan masalah. Seperti misalnya memecahkan kaca,
siswa itu harus bertanggung jawab memecahkan dan menyelesaikan permasalahan itu. Ya, nah, boleh kita terapkan Bapak Ibu tentang segitiga restitusi. Nah, pertanyaannya, apakah segitiga restitusi boleh harus tiga-tiga itu harus dilaksanakan? Ya, harus Bapak Ibu ya, harus. Jadi kalau masalah kecil, apakah semua harus dipakai segitiga restitusi? Tidak juga Bapak Ibu. Jadi masalah yang agak lebih rumit bisa kita harus menggunakan segitiga restitusi. Jadi tujuannya segitiga restitusi ini adalah kita siswa itu mampu memecahkan masalahnya sendiri. Ya, baik Bapak Ibu, sudah untuk materi kita pada siang hari ini sudah selesai Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kita akan tergerak dan menggerakkan. Terima kasih, salam dan bahagia Bapak Ibu luar biasa. Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri pembelajarannya? Oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada narasumber yang telah memberikan waktu kepada saya. Baik, di sini saya akan bertanya tentang mungkin tidak hanya di materi Bapak ya yang Bapak sampaikan, mungkin saya pernah atau sudah sering mendengar tentang materi-materi yang kayaknya ini berkaitan dengan kurikulum merdeka ya Pak ya. Kalau menurut literatur yang saya tangkap, yang saya dapatkan, itu selalu, ya mungkin memang objek kita sebagai guru dan ini ilmu untuk guru, tapi selalu itu bagaimana cara memahami murid, bagaimana ini kebutuhan murid yang sangat banyak, oh si A butuh ini, si B butuh ini gitu. Terus adakah dari cakupan guru penggerak, calon guru penggerak itu materinya itu tidak hanya sasarannya itu guru ke guru, guru ke guru, guru yang harus memahami ini itu, guru yang harus menyiapkan kebutuhan ini itu misalnya. Adakah misalnya materi dari CGP itu sasarannya itu ke siswa gitu. Ibaratnya kan kita itu petaninya, nah siswa itu bibit yang kita tanam. Adakah dari CGP itu ini loh bibit yang bagus karena sudah saya kasih ini gitu, saya punya ini gitu. Ibaratnya Bapak itu menarasumber anak-anak. Nah, jadi nanti ketika guru dikasih ini, anak-anak bisa timbal balik ini gitu loh Pak. Jadi tidak bertepuk sebelah tangan. Kadang kita menerapkan ini, ya anak-anak ya sekedar dapat gitu kan tidak ada timbal baliknya ke kita, nggak ada memahami ke kita. Kita juga butuh dipahami. Bagaimana perasaan anak, bagaimana juga perasaan guru, gitu Pak. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Rauda, luar biasa pertanyaannya. Tepuk tangan untuk kita semua, luar biasa Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, saya akan mencoba menjawab Bapak Ibu ya. Jadi yang kita pahami untuk bagaimana kita memahami kebutuhan murid sebagai guru ya Bapak Ibu. Yang pertama, kita harus melakukan asesmen biasanya dalam pembelajaran. Asesmen diagnostik itu bisa kita laksanakan dan terapkan di kelas. Jadi dari situ kita tahu kebutuhan murid itu belajarnya seperti apa. Bisa melayangkan seperti pertanyaan sederhana. Misalnya, siapa yang cepat belajar dengan menggunakan Chromebook misalnya? Siapa yang lebih cepat belajar dengan menggunakan materi bacaan atau materi bacaan yang dibagikan? Nah, itu juga survei sederhana Bapak Ibu untuk siswa itu bisa kita lihat kebutuhannya. Dari situ kita bisa memetakan apa yang harus disiapkan selanjutnya, ya kan? Oh, anak ini belajarnya harus dengan video. Anak ini harus belajarnya dengan menggunakan
bacaan. Nah, jadi kita bisa dari situ kita bisa memetakan Bapak Ibu. Dari situ kita guru harus merancang pembelajaran selanjutnya seperti apa. Nah, baik. Jadi selanjutnya bahwa kita harus memahami murid, sedangkan guru juga harus ingin dipahami Bapak Ibu ya. Oke, terkait dengan kebutuhan dasar tadi juga termasuk Bapak Ibu ya, penguasaan kesenangan, ya, dan seterusnya. Jadi ketika kita ingin masuk di dalam kelas Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu harus tarik nafas Bapak Ibu. Tarik nafas dulu, jangan bawa masalah di dalam kelas. Nanti hasilnya tambah bermasalah lagi. Jadi jangan, ya memang kita harus dituntut seperti itu Bapak Ibu. Ya mau tidak mau kita harus seperti itu Bapak Ibu. Karena di dalam kurikulum Merdeka termasuk di pendidikan guru penggerak, kita sama saja dengan diwajibkannya harus berpihak kepada murid dan berpihak kepada murid. Nah itu Bapak Ibu ya. Jadi murid dan murid, ya murid dan murid Bapak Ibu. Jadi seorang guru ketika mau masuk kelas sama seperti misalnya saya ini kurang ini, saya belum sarapan. Oke, silakan penuhi ya guru dulu perasaannya. Sudah bahagiakah saya hari ini sebelum masuk kelas? Jangan membawa emosi dan membawa masalah di dalam kelas. Nanti hasilnya pasti akan efek kepada anak-anak Bapak Ibu ya. Ya, jadi itu juga. Jadi kita serba salah Bapak Ibu ya. Guru juga serba salah. Maunya siswa jadi dipahami. Kita juga harus dipahami. Nah, jadi itulah aturannya Bapak Ibu yang harus ditekankan kepada seluruh guru di seluruh Indonesia. Ya, mungkin seperti itu Bapak Ibu ya. Mungkin ada tambahan dari guru yang lain. Oke. Itu ya. Oke, baik. Oh iya, pakai dulu. Sedikit saja Pak. Tadi dikatakan bahwasanya reward itu bisa sebagai penghukum ya. Nah, itu menarik sekali argumen tadi. Karena sejauh ini kan kita memahami reward sebagai penghargaan kepada murid. Tapi ada argumen tadi yang mengatakan bahwa reward dapat sebagai penghukum bagi anak-anak. Nah, ya pertanyaan saya, berarti reward yang bagaimana yang menurut Bapak itu relevan menurut pendekatan kurikulum Merdeka? Terima kasih Pak. Oke, baik, terima kasih Bapak. Pertanyaan sangat menarik sekali dan membuat saya bingung untuk menjawabnya ya. Oke, baik. Jadi ya memang ya penghargaan itu adalah sebagai penghukum untuk diri kita. Salah satu seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika dia ranking 1 terus di dalam kelas, maka itu adalah penghukum bagi dia. Kalau dia tidak juara 1, dia merasa tertekan. Pertanyaannya sangat menarik sekali, apa hukuman yang relevan dengan itu ya? Iya kan Pak? Reward yang relevan dengan itu ya. Oke, baik. Jadi sebenarnya Bapak Ibu kalau menurut saya sebenarnya untuk reward itu sebenarnya boleh ya Bapak Ibu, boleh. Ya, tetapi kita lihat dari situasi dan kondisi apa yang diberikan oleh guru. Jadi misalnya rewardnya yang lebih wow, misalnya iPhone dikasih, itu kan sangat merugikan sangat menyusahkan guru juga ya. Nah, jadi kasihlah sesuai dengan kebutuhan siswa. Misalnya siswa ini kita memberikan reward seperti misalnya hadiah kecil seperti buku bacaan. Kalau anak itu sesuai dengan kesenangan bacanya, kita harus melihat dulu anak ini sukanya membaca. Jadi bolehlah kita memberikan hadiah buku bacaan yang dia suka. Misalnya dia suka komik. Nah, jadi kita boleh mencarikan komik untuk dia, kita kasih reward seperti itu. Jadi sesuai dengan kesenangan dan siswa tersebut. Itu boleh Bapak Ibu, bisa sesuai itu. Jadi untuk meningkatkan nanti kreativitas anak itu. Jadi jangan memberikan hadiah atau reward kepada anak tidak sesuai dengan kebutuhannya. Mungkin seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, baik, terima kasih. Masih ada lagi Bapak Ibu? Karena mati lampu ya Bapak Ibu ya. Jadi slide-nya sudah ini ya. Oke, baik, kalau tidak ada lagi kita akhiri pembelajaran kita pada siang hari ini. Dan saya mengucapkan terima kasih luar biasa. Tepuk tangan Bapak Ibu, luar biasa. Oke, terima kasih semuanya atas waktunya. Saya kembalikan ke moderator.
Baik Bapak Ibu, terima kasih. Alhamdulillah selesai juga pertemuan aksi nyata yang dinarasumberin oleh Bapak Sarul SPD. Calon guru penggerak angkatan 11, beri tepuk tangan dulu dong sekali lagi buat Bapak Sarul SPD. Luar biasa sekali ibunya. Kita sudah di penghujung acara, waktunya sudah habis. Marilah kita tutup acara pada siang menjelang sore ini dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Airlangga Nurdi Satriakum dari kelas 8. Saya diajak guru IPA saya untuk membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas menurut saya membuat dampak yang positif bagi saya untuk disiplin dalam kelas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Parasmun Kelani dari kelas 8. Kelas kami telah menerapkan budaya positif, yaitu dengan kesepakatan kelas. Dampak yang saya rasakan yaitu dengan ketertiban teman-teman saya di kelas, akan sadarnya diri sendiri karena telah dibuatnya kesepakatan kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Fathan Gifari dari kelas 8. Saya diajak untuk membuat kesepakatan kelas bersama oleh Bapak Guru IPA kami, yaitu Pak Sarul SPD. Kesepakatan kelas ini menurut saya pribadi bertujuan untuk melatih saya untuk menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab, dan bisa membuat kelas lebih menyenangkan dan tertib. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.